Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Ali Imran ayat 36, halaman 53, Ali Imran ayat 36. Kita bahas tajwidnya dulu. Kulil alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, cuman terdengarnya seperti alif lam qamariyah, karena secara kenyataan huruf setelah lam itu lam lagi gitu. Sebetulnya kul, nah itu awalnya itu lamnya disukun itu Pak, kul, lalu kemudian diaktifkan dengan kasroh jadi kuli. Nah, karena setelah lam itu bertemu huruf mati, jadi yang pertama dihidupkan, diaktifkan, kulil. Nah, karena huruf lamnya itu di kasroh, maka di sini kulillahumma gitu. Jadi enggak kulillahumma, jadi tarkik gitu Pak. Lamnya itu dibaca tipis. Kan biasanya kalau membaca doa menggunakan Allahumma itu kan dibacanya tafkhim. Humma gunnah, nun bertasdid itu gunnah, gunnah itu mendengung, jadi membacanya ditahan dua ketukan. Ma mad badal, kalau dalam tulisan bahasa Arab, umpamanya kita menulis Arab gitu, bukan menulis ayat Al-Quran, itu menurut ejaan bahasa Arab itu setelah mim di situ ada alif gitu. Itu kalau menulis bahasa Arab dalam arti bukan menulis ayat, mim alif gitu. Makanya disebutnya mad badal gitu, diganti. Kal alif lam qamariyah mulki. Ini lamnya nggak usah dibaca panjang. Jadi kalau begini nih, malikal mulki, yang pertama idhar qamariyah, lamnya dibaca jelas. Yang kedua itu lamnya dibaca sepintas saja. Tu, nah tu hamzah gelatoh, hamzah yang sukun di tengah-tengah kata, membacanya itu dihentakkan gitu. Penulisan hamzah di atas wawu itu dikarenakan sebelumnya berharokat domah gitu. Taknya kan di domah. Nah, dengan sebab domah maka penulisan hamzahnya di atas wawu, nempel pada wawu.
til alif lam qamariyah. Huruf ya huruf alif maksurah setelah ta itu diabaikan karena sesudahnya bertemu huruf lam yang sukun. Ditil mulka lamnya dibaca sepintas. Tu'til mulka mang ihfa hakiki atau ihfa abad. Nun mati ketemu tak secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar. Tasya mad wajib bertasir wa tangzi'u ihfa akrab. Jadi dibaca samar tapi sepintas saja, tidak perlu ditahan dua ketukan, tidak perlu begini watang, bisa begitu. Watang ziul ul alif lam qamariyah mulka mim gunna, asalnya itu min man mim nun nun yang pertama dihadap dihilangkan diganti dengan tasdid di atas mim, jadi mim mang ihfa hakiki. Tasya'u mad wajib bertasir wa tu'izz pakai zai bukan pakai jim, bukan wa tu'iju. Ini kan doa, ini nih doa ini sering dibaca oleh kita. Jadi wa tu'izzu wa tu'iju, jangan begitu. Mang ihfa hakiki tasya'u mad wajib bertasir wa tudzil pakai za bukan pakai dal. Kalau pakai dal itu kan artinya menunjuk ya, mengarahkan. Kalau pakai za wa tudzil itu menghinakan. Mang ihfa hakiki tasya'u mad wajib muttasil biyadikal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah khair mad lain, dan mad lainnya itu jatuh pada waqaf, jatuh pada tanda berhenti. Jadi dibaca madnya full dua ketukan. Nah di sini kata biyadikal khair itu diapit oleh dua tanda waqaf silih. Pertama kan mang tasya'u waqaf tuh tanda berhenti. Yang kedua biyadikal khair tanda berhenti juga. Nah kalau ada kalau ada kata diapit oleh dua waqaf itu maka berhenti di salah satunya gitu. Ini disebutnya waqaf ikhtiari gitu. Disuruh memilih mau berhenti di tasa'u gitu, atau mau berhenti di biyadikal khair gitu. Cuman umumnya berhentinya itu di biyadikal khair umumnya gitu. Jadi biasanya orang membaca begini wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Umumnya di situ berhentinya itu. Ya kalau memang boleh ada pilihan itu, kalau ada pilihan bagusnya memilih yang umum dilakukan orang gitu. Jadi biar tidak memunculkan pertanyaan atau tidak memunculkan banyak masalah. Innaka gunnah ala mad badal kulli syai'in mad lain
Cuman bukan jatuh pada waqaf, jadi mad lainnya dibaca sepintas saja ini. Syai'in ifakiki qadir. Nah, mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ali Imran ayat 36 ini kalau kita munasabahkan gitu ya, kita korelasikan dengan ayat sebelumnya, kan di ayat sebelumnya itu salah satu penyebab kenapa orang-orang ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani itu begitu berani berpaling dari hukum-hukum Allah, baik yang terdapat dalam Taurat, Injil, atau kalau mereka masih hidup di zaman Nabi Muhammad berpaling daripada Al-Quran. Di antaranya adalah pertama karena mereka memiliki keyakinan yang menyimpang gitu ya. Dan keyakinan itu awalnya dari doktrin-doktrin lah, bahwa mereka itu tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya dalam waktu sebentar saja. Kemudian penyebab yang kedua, kenapa mereka berani menyimpang atau meninggalkan hukum-hukum Allah itu dikarenakan mereka itu ada doktrin-doktrin yang sering dihembuskan di tengah-tengah mereka itu, bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang Allah itu selalu berpihak kepada mereka. Nah, dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, sehingga mereka itu terlalu percaya diri gitu Pak, dan mengabaikan banyak hal gitu. Termasuk mereka itu begitu percaya bahwa mereka lah yang akan menguasai kerajaan di dunia. Mereka lah yang akan memegang tambuk kekuasaan itu. Walaupun memang gitu ya, sebetulnya dalam batas-batas tertentu penting juga kita itu punya rasa optimis, penting itu Pak. Tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Seperti kita umat Islam nih punya rasa optimis bahwa umat Islam itu akan menjadi pengendali dunia lah, atau akan menjadi penguasa dunia. Itu rasa optimis itu harus ada, tetapi jangan kemudian karena perasaan tersebut lalu mengabaikan hukum-hukum Allah atau berpaling dari hukum Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah nih. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah gitu. Qul, katakan olehmu hai Muhammad, baca olehmu wahai Muhammad gitu. Allahumma ya Allah gitu. Ini di Al-Quran jarang Pak doa yang diawali dengan redaksi Allahumma, jarang di Al-Quran itu, hampir tidak ada lah gitu. Di Al-Quran itu rata-rata kalau doa itu menggunakan kata Robbi. Nah, Robbi ij'alni muqimas shalah. Kemarin tuh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Pokoknya rata-rata di Al-Quran itu menggunakan Robbana, ada Robbi. Nah itu biasanya Allahumma itu doanya itu dalam hadis itu.
Umpamanya mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Allahumma tuh. Umpamanya mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma juga. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau menggauli istri, arah rapal ieu mah doa ieu mah pasti. Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Allahumma juga, itu hadis itu. Jadi ada sedikit perbedaan lah. Kalau Al-Qur'an biasanya menggunakan Robbi atau Robbana, kalau hadis menggunakan Allahumma. Umumnya begitu, walaupun ada juga dalam hadis yang menggunakan Robbi tapi jarang. Jadi isi doanya itu adalah Allahumma ya Allah, Malika pemilik al-mulki kerajaan. Jadi Malikal mulki pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, maharaja, maha penguasa gitu. Ini mudhaf ilaih nih, disebutnya itu mudhaf ilaih. Ya Allah pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, baik yang ada di seluruh langit ataupun yang ada di seluruh bumi gitu. Baik itu kerajaan yang ada di kalangan bangsa manusia ataupun kerajaan yang ada di kalangan bangsa binatang gitu Pak. Kan di kalangan bangsa hewan pun binatang kan ada kerajaannya itu Pak. Malah kita sering mengatakan ratu lebah katanya, ratu lebah, raja hutan gitu Pak. Ada kekuasaannya di situ kan. Tu'ti, yang mana Allah itu akan memberikan al-mulka kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, man kepada tasa'u yang engkau kehendaki. Nah kenapa ini menggunakan tasa'u, enggak yasa'u, enggak pakai ya? Ini kan sedang berdoa, taknya itu kembali kepada engkau di situ maksudnya Allah gitu. Ya Allah pemilik kerajaan, ya Allah engkaulah pemilik kerajaan yang memberikan kerajaan, yang memberikan kekuasaan, kepemimpinan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tangzi'u, wa dan tangzi'u, engkau akan mencabut, akan mengangkat al-mulka kerajaan, kepemimpinan, kekuasaan, min dari man siapa, digabung mimman dari siapa, tasa'u yang engkau kehendaki juga. Wa dan tu'izzu, engkau akan memuliakan, engkau akan mengangkat derajat, atau kalau dikaitkan dengan kerajaan engkau akan memerdekakan gitu Pak. Man siapa tasa'u yang engkau kehendaki. Wa dan tudzillu, nah tudzillu itu kebalikan dari tu'izzu. Tempo hari pernah kita bahas di antara asma Allah itu Allah Al-Mu'izz, zat yang maha memuliakan. Allah Al-Mudzil, zat yang maha menghinakan. Cuman siapa orang yang Allah muliakan dan siapa orang yang Allah hinakan? Bahkan di samping Al-Mu'izz, Allah itu Ar-Rafi,
zat yang maha meninggikan. Di samping al-mudhil, Allah itu al-khafid, yang maha merendahkan. Itu di situ ada perbedaan antara menghinakan dengan merendahkan, antara meninggikan dengan memuliakan. Jadi Allah itu akan menghinakan man, siapa, tasa'u, yang engkau kehendaki. Biyadika, di tanganmu lah al khair, segala kebaikan. Nah ini doa ini nih Pak, doa ini kalau menurut Qatadah nih, seorang imam, seorang ulama nih Pak, Qatadah mengatakan bahwa doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menginginkan gitu Romawi dan Persia, Pak, kekaisaran Romawi dan kerajaan Kisra itu tunduk kepada umat Islam. Rasulullah menginginkan orang-orang Romawi dan Persia itu masuk Islam. Makanya doa ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Apakah dikabulkan? Dikabulkan, Pak. Kan di kemudian hari itu Persia dan Romawi itu mereka itu tunduk, bisa ditundukkan oleh umat Islam itu. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat itu, idza gulibatir rum wal faris, idza gulibatil rum wal faris fa aina antum. Apabila Romawi dan Persia nanti sudah dikalahkan, akan di mana posisi kalian itu? Akan bagaimana nasib kalian itu? Para sahabat waktu itu menjawab, nahnu fima amaronallah, kami ini akan tetap berada pada jalur yang Allah perintahkan gitu. Kami ini akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Rasulullah mengatakan, alaisa ghairadalik gitu, apa tidak malah sebaliknya gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah itu mengetahui betul bahwa ketika Persia dan Romawi itu sudah ditaklukkan, akan terjadi bencana besar menimpa umat Islam itu. Apa bencananya itu? Satu, tatabagodu, yang kedua tatadabaru, yang ketiga tatahasadu. Kalian akan saling dengki, kalian akan saling bertengkar, kalian akan saling berebut. Terbukti kan begitu, Pak. Sebelum Romawi dan Persia dikalahkan bersatu, tapi setelah Romawi dikalahkan pecah itu. Sebelum Indonesia merdeka bersatu, setelah Indonesia merdeka pecah itu. Kan biasanya perjalanan hidup begitu, Pak. Biasanya orang itu ketika belum berhasil meraih sesuatu itu bersatu. Masa-masa perjuangan itu bersatu itu. Tetapi ketika diberikan kemenangan, apa yang diinginkan itu tercapai, disitulah baru mulai berebut harta, berebut kekuasaan, berebut jatah, kan begitu, Pak. Biasanya begitu. Nah, dan doa ini walaupun dulu di zaman asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan keinginan Rasulullah supaya Romawi dan Persia itu
masuk Islam ini seringkali dibaca oleh kita umat Islam ketika kita itu menginginkan terkait hal-hal yang sifatnya itu, ini kalau barangkali nih Pak, kalau di kantor mungkin kita itu ingin menjadi atasan gitu Pak, atau barangkali kita ingin menjadi ya kita pemimpinan kita sok dibaca doa ieu teh kita. Makanya ketika membaca doa ini teh harus betul-betul ingat bahwa ketika Allah mengabulkan itu harus hati-hati gitu. Biasanya ketika doanya itu sudah terkabul, orang itu kadang lupa diri gitu, kadang lupa diri. Kita lanjutkan nih, innaka sesungguhnya engkau ala terhadap kulli sesuatu, kulli tiap-tiap syai'in sesuatu, qadir maha kuasa itu Pak. Nah ini kalimat ini memberikan sebuah isyarat bahwa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW itu dengan kemahakuasaan Allah itu akan dikabulkan itu. Yang tentu saja cara mengabulkan doa itu Allah kan beda-beda gitu. Kadang Allah itu mengabulkannya di saat orang yang berdoa itu masih hidup gitu Pak. Tapi kadang pula Allah itu mengabulkan doa di saat yang bersangkutan sudah meninggal gitu. Itu kalau direnungkan itu Pak, mungkin Pak, bukan mungkin lagi, harus yakin lah. Orang tua kita dulu itu kan rajin, tahajudnya rajin, berjamaahnya juga rajin, ngajinya juga rajin, berdoanya juga rajin. Mungkin sebagian dari doa yang pernah dipanjatkan oleh mereka itu dikabulkannya kepada kita sekarang gitu. Sebagian di antara doanya itu Allah berikan pengabulan itu kepada kita gitu Pak. Kan coba saja Pak nih, kalau direnungkan banyak kan orang tua itu dulu itu karena mereka mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kadang kan usaha mereka biasa-biasa saja Pak, berangkat jam genep lohor geus pulang gitunya. Rata-rata orang tua dulu kalau duhur itu udah pulang gitu, ngong adan alhamdulillah marulang marani gini gitu, terus berjamaah di masjid. Tapi eta usaha nu satengah poe itu berkahnya luar biasa gitu, bisa nyakolakeun budak, bisa ngawinkeun budak gitunya, bisa ngebiayaan budak. Eta usahana teh setengah poe itu teh, setengah poe. Jadi betapa besar kekuatan doanya itu. Bahkan banyak anak-anak yang sukses itu, anak-anaknya itu sukses. Kita lanjutkan nih, satu ayat lagi. Tuliju, engkaulah yang memasukkan al-laila malam fi ke dalam an-nahari siang. Jadi dalam waktu 24 jam nih Pak, malam dan siang itu kan sudah Allah ciptakan, sudah. Malam sudah Allah ciptakan, siang pun sudah Allah ciptakan. Dan waktu 24 jam itu secara garis besar dibagi kepada dua itu, kalau tidak malam siang, walaupun di dalamnya ada bagian-bagian. Nah ketika masuk waktu malam, siang itu enggak hilang gitu Pak, enggak musnah. Siang itu tetap ada, cuman Allah masukkan ke malam. Ketika masuk waktu
siang, malam itu nggak hilang, tetap ada itu. Cuman Allah masukkan malam itu ke siang. Jadi lamun diibaratkan begini, katakanlah malam itu golok, siang itu serangkanya. Ketika golok itu dimasukkan ke serangka, kan nggak kelihatan goloknya itu, padahal ada di dalam serangka itu kan, ada. Sebentar lagi kan nih waktu siang nih, bentar lagi. Waktu malam kan nggak kelihatan, itu bukan tidak ada, malam itu ada. Cuman Allah sembunyikan, Allah tutupi dengan waktu siang. Wa tuliju wa dan tuliju engkau masukkan an-nahara siang fil lail kepada malam. Sebaliknya nih. Dan terkadang Allah lebih memanjangkan siang, terkadang lebih memanjangkan malam. Tapi tetap hitungannya 24 jam, Pak. Ketika siang itu panjang, otomatis malam jadi pendek. Ketika malam itu panjang, otomatis siang menjadi pendek. Tidak bertambah waktunya, tetap aja 24 jam. Seperti halnya tidak pernah bertambah yang namanya air. Air itu nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Dari pertama Allah ciptakan, air itu segitu, kubikasinya itu, debitnya segitu. Sekali lagi, air itu dari mulai diciptakan itu sampai sekarang segitu, banyaknya itu segitu. Nah, gening cenah di hiji daerah sok aya halodo atau di urang kadang gening kemarau 2 minggu jual kering air teh. Ayeuna mah cenah langka cai cenah. Lain langka cai pan eta kesalahan kita itu, Pak. Kesalahan kita tidak memberikan jalan dan ruang untuk air itu menyerap gitu. Sehingga ketika kemarau 1-2 minggu saja sudah kering. Padahal air itu nggak pernah berkurang. Kita lanjutkan nih. Wa tukhriju, dan Allah itu mengeluarkan al-hayya yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Ini maknanya luas sekali nih, Pak nih. Dan ini harus menjadi sebuah motivasi sekaligus keyakinan bagi kita. Ini dahsyat sekali doa ini. Jadi bukan hanya dipahami sebatas hidup itu bernyawa, mayit itu tidak bernyawa. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah itu mengeluarkan orang yang dapat hidayah. Allah itu mengeluarkan hidayah dari kesesatan. Kan banyak orang yang tadinya sesat kemudian dapat hidayah, Pak. Atau Allah itu mengeluarkan, memunculkan, Pak, melahirkan orang beriman dari yang sebelumnya tidak beriman. Allah itu mengeluarkan kesuksesan dari keterpurukan gitu, Pak. Allah itu mengeluarkan kebangkitan dari kebangkrutan. Allah itu melahirkan kesehatan dari kesakitan. Banyak kan orang yang tadinya sakit kemudian Allah berikan kesehatan. Nah gitu, Pak. Jadi pahami lebih jauh. Kalau secara lahir ya Allah itu melahirkan atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Cuman maknanya kan luas. Bagaimana Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya jangan jauh-jauh, Pak, diri kita saja kan. Diri kita itu umpamanya buang air, itu kan mati tuh. Air kencing itu kan mati. Tapi dengan air kencing itu
tumbuh, muncul kehidupan, kan gitu Pak. Orang mati nih Pak, orang mati biarkan saja, kalau ingin lihat itu tidak dikuburkan, nanti dari jasadnya itu akan muncul kehidupan itu Pak. Belatung mungkin Pak gitu tak. Pohon roboh mati sudah lapuk gitu, muncul kehidupan kan. Ada jamur gitunya, ayah nanti anggrek yang biasa kan gitu tak. Muncul kehidupan tuh Pak, muncul. Nah itu kan harus menjadi sebuah motivasi dan keyakinan bahwa kita itu jangan pernah putus asa, jangan pernah terpuruk dalam satu keadaan. Tempo hari pernah kita jelaskan tuh, banyak negeri-negeri yang semula itu mati tapi kemudian Allah hidupkan kembali itu Pak. Banyak orang-orang gini Pak yang sudah sakit menahun tapi kemudian Allah sembuhkan itu, karena Allah itu maha mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Cuman kita terkadang terlalu cepat mendahului vonis Allah gitu. Geus moal katulungan cenah nu kieu mah kan gitu. Padahal Allah itu tukhrijul hayya minal mayyit. Tadinya kan sperma Pak, sperma itu. Kemudian dari sperma itu Allah ciptakan manusia. Tina sperma wae bisa menciptakan telinga, mata, hidung, rupanya kaki, tangan, mulut. Sperma tak asal teh. Apalagi sekarang umpamanya asalnya tangan, tapi kemudian si tangan itu bermasalah, kemudian keseleo. Asalnya kan tangan, maka bagi Allah sangat mudah sekali untuk mengembalikan tangan itu menjadi normal itu Pak. Kayak begitu. Sebaliknya nih, wa tukhriju, dan Allah itu mengeluarkan al-mayyit yang mati minal hayy, daripada yang hidup. Tidak sedikit Pak sebuah negeri yang hancur padahal awalnya itu jaya. Tidak sedikit negeri yang dijajah awalnya merdeka. Tidak sedikit orang yang bangkrut awalnya sukses itu Pak. Dalam sekejap kan, sekejap aja itu. Ada orang itu kemarin jaya, besoknya bangkrut, ada kan itu Pak. Ada orang itu yang kemarin sehat, besok sakit, kan begitu. Ada orang itu yang kemarin beriman, besok kafir, kan ada itu Pak. Itu kalau dimaknai lebih jauh begitu, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nah makanya ketika kita berdoa itu kita memohon kepada Allah agar Allah itu senantiasa memberikan al-hayya dalam arti yang luas dan membentengi diri kita dari al-mayyit tentu dalam arti yang luas juga. Wa tarzuqu, dan Allah itu akan memberikan rizki man tasya'u, kepada siapa yang Allah kehendaki. Bi ghairi hisab, ya unlimited ini Pak. Dalam kenyataan kita sering melihat ada orang itu usahanya biasa-biasa saja Pak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak gitu, eta teh sapiranya usahana teh tapi majunya lain lumayan gitu Pak. Mungkin kita pernah melihat Pak nih di sebuah daerah ada sebuah gedung yang mewah gitu Pak, katakanlah dealer mobil gitu ya Pak, dealer mobil. Di sampingnya teh sapira tukang bubur gitu Pak. Kan jauh Pak tina dealer mobil karena tukang bubur gitu. Tapi itu tidak mustahil tukang bubur itu akan lebih maju ketimbang tukang dealer mobil gitu Pak. Padahal modalnya kan jauh tuh, jauh modalnya itu. Nah itulah kekuasaan Allah. Disitulah kehendak Allah. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, ya, tidak ada yang bisa menolak Pak. Cuman yang harus kita renungkan itu adalah bagaimana Allah itu supaya berkehendak kepada kita itu tak.
atau bagaimana supaya kehendak Allah itu berpihak kepada kita. Allah berikan di Al-Quran tuh bocorannya itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu Pak. Itu solusinya tuh yang Allah bocorkan. Kalau kamu takwa kepada saya, saya berikan solusi dari setiap masalah. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu takwa kepada saya akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yusra. Siapa yang bertakwa kepada saya akan saya berikan kemudahan-kemudahan. Eta kan bocoran tuh dari Allah. Bagaimana supaya Allah itu berkehendak kepada kita, atau bagaimana supaya kehendak Allah itu berpihak kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.